Yang pertama dari Wahyu Group Fotokopi. Kalau punya saya sering bergaris dan mampet, padahal cartridge-nya penuh. Kira-kira apanya? Head sudah direndam pakai Baiklin. Awalnya bagus, cuma 1 hari kesininya kambuh lagi. Kira-kira apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumber Print Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial seputar printer. Nah, pada video kali ini saya akan menanggapi beberapa komentar di video channel Sumber Print ini yang sudah mulai banyak. Mungkin beberapa komentar-komentar memerlukan jawaban yang terperinci. Jadi kalau kita dijawab di kolom komentar, dari segi waktu dan juga pengetikan memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi saya mencoba dijawab melalui bikin video tanya jawab. Untuk diketahui, mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan di video channel ini sudah ada jawabannya di video-video sebelumnya. Jadi nanti bisa dilihat di video-video yang terdahulu. Nanti akan saya share link videonya di deskripsi, nanti bisa dilihat terkait dengan video ini ya. Dan mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibalas karena masalah waktu, dan kadang di video yang ditanyakan materinya sudah lama, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, mungkin karena masalah materinya yang belum saya kuasai. Jadi mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari video yang seputar printer Epson L1110. Yang pertama, ini kan satu video ada beberapa pertanyaan, nanti dipilih yang pertanyaan yang berkaitan. Yang pertama dari Wahyu Group Fotokopi. Kalau punya saya sering bergaris dan mampet, padahal cartridge-nya penuh. Kira-kira apanya? Head sudah direndam pakai Baiklin. Awalnya bagus, cuma 1 hari kesininya kambuh lagi. Kira-kira apanya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang, punyaku yang hitam 1 garis kecil sudah di cleaning masih begitu. Apakah harus pakai cairan? Gimana Bang, soalnya masih awam. Jadi pertanyaan keduanya masih tentang satu video. Langsung saja saya jawab. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan kedua. Jadi kalau kita mengalami kendala hasil printnya itu bergaris atau mampet, nah setelah kita bersihkan headnya atau cheese cartridge-nya sudah bagus, kemudian ada kendalanya yang memang pas pengeprintan lembar ketiga keempat baru lembar pertama bagus, kemudian lembar kedua ketiga kesananya nggak bagus. Ada yang memang kalau pemakaian awal harus di cleaning dulu baru bagus gitu ya. Jadi ada beberapa kemungkinan kerusakan seperti ini. Kalau memang di saat pengeprintan itu awalnya bagus, kesananya lembar kedua ketiga ternyata malah bertambah hilang, kemungkinan pertama adalah memang dari headnya itu sendiri sudah agak tersumbat, agak mampet. Tapi yang banyak itu untuk kerusakan seperti ini ya, biasanya itu dari tintanya atau memang dari beberapa kualitas tintanya memang kurang bagus. Biasanya untuk kendala seperti ini kebanyakan di tinta warna hitam. Jadi teman-teman, untuk hasil seperti ini yang sering terjadi di lapangan. Kalau hasilnya itu memang awalnya itu bagus, lembar kedua, lembar ketiga bertambah hilang, coba langkah pertama ganti tintanya. Dengan catatan cheese cartridge-nya itu dicuci dan head yang mampet itu dibersihkan dulu, baru diganti tintanya pakai yang baru. Nah, kalau memang masih ragu-ragu dari tintanya atau bukan,
kita bisa pakai tinta yang sebelahnya, misalkan kita pakai warna biru, tinggal cheese-nya ditaruh aja di warna hitam misalkan yang mampetnya. Itu untuk memastikan bahwa dari tinta atau bukan kendalanya itu ya. Untuk percobaan semacam ini sudah ada di videonya, linknya ada di situ. Untuk percobaan memastikan tintanya itu kualitasnya masih bagus atau tidak. Jadi untuk kualitas menurun ini dari tinta bisa jadi karena tempatnya, suhu tempat printer kita itu di suhu yang tinggi, yang panas, atau bisa juga dari kualitas merek tintanya itu sendiri ya. Jadi di lapangan itu pernah pakai merek yang bagus, bukan ori tapi ya terkenal itu ya, sampai dari konsumen juga tidak percaya bahwa itu dari tintanya. Ternyata suruh beli sendiri pakai merek lain, ternyata bagus, dan dia baru percaya bahwa memang pengaruh dari tintanya gitu. Kemudian kalau selama pengeprintan itu bagus, misalkan sekali bagus, kemudian lembar ngeprint banyak juga masih bagus. Nah di saat besoknya dicoba lagi, ternyata hasilnya sudah putus-putus lagi. Nah ini juga bisa pengaruh dari, yang utama memang kalau seperti ini biasanya dari print headnya yang sudah agak mampet. Nah, biasanya yang utamanya. Tapi bisa juga untuk kerusakan seperti ini ya dari tintanya juga. Bisa dicoba dengan cara langkah pertama tadi, mengganti tintanya dengan warna yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi terus untuk penggunaan head cleaner di sini kan pakai By-Clean. Kalau bisa jangan pakai By-Clean. Kita masih mending beli head cleaner, sudah banyak yang tersedia di online juga banyak. Karena kalau head cleaner itu cairannya meminyaki tapi tidak bikin kering di nozzle jalurnya itu ya. Jadi masih melumasi, jadi seolah-olah itu tidak basah. Kalau dikasih By-Clean, apalagi By-Clean-nya itu tidak dicampur itu ya, keras itu ya, itu nanti di nozzle, jalur nozzle-nya itu ya malah kalau belum lancar malah jadi mengering itu ya. Kalau bisa pakai head cleaner. Jadi intinya kalau tintanya itu sendiri kurang bagus sedikit, nanti cepat mampet kalau buat pakai cairan-cairan yang keras seperti itu. Kalau memang untuk lebih amannya belilah head cleaner, walaupun head cleaner itu yang murah gitu ya. Intinya proses dari pengerjaannya itu sendiri yang lebih dominan itu ya. Itu. Dan cara pembersihan print head itu sendiri sudah ada di video, silakan linknya ada di deskripsi nantinya. Kemudian yang kedua pertanyaannya yaitu tentang, Bang, punyaku ada garis hitam, satu garis kecil, walaupun sudah di cleaning masih ada itu ya. Dan ini penggunaannya pakai tinta art paper. Jadi teman-teman, kalau untuk printer seri L3110 ini memang bisa untuk pakai tinta art paper dan masih aman. Tetapi kalau penggunaan tinta art paper itu sendiri kan memang harus pengeprintannya setiap hari atau sering. Dan kalau putusnya itu memang cuma satu, kemudian biasanya kalau putusnya itu masih di tengah-tengah nozzle dari keseluruhan warna itu ya, warna hitam ini contohnya, itu biasanya masih ketutup. Tapi kalau udah di pinggir-pinggir atau di paling terutama di pojok-pojok itu, pojok atas kanan kiri, pojok kiri kanan bawah itu ya, walaupun putusnya satu kelihatan sekali untuk pengeprintan itu putus-putusnya. Tapi biasanya kalau di tengah itu agak ketutup di hasilnya. Nah, silakan bisa walaupun putus satu, kalau memang belum lama silakan, alangkah baiknya langkah pencegahannya itu ya dibersihkan print headnya, yaitu dengan cara dibersihkan dulu, dengan cara disedot semua yang warna yang bermasalah itu. Contoh di sini kan hitam, dibersihkan, ditarik sampai bersih, kemudian diisi cairan, didiamkan selama ya, untuk lebih puasnya ya 1 jam didiamkan aja, terus baru dibersihkan, ditarik bisa atau didorong itu ya. Nah kalau memang sudah beberapa kali percobaan itu nggak bisa bagus, ya kalau memang putusnya satu masih mending tetap aja dipakai, jangan dipaksakan untuk dibersihkan. Atau bisa menghubungi
tempat servis terdekat bisa, kalau memang kitanya masih awam, ya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu. Dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan komentar di video channel Sumber Print ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe di channel Sumber Print ini, silakan jangan ragu-ragu untuk like dan subscribe channel Sumber Print Cirebon ini. Mudah-mudahan saling memberikan manfaat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.